Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Saina Heroine. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Tomoya Aki. Tomoya merupakan seorang siswa SMA sekaligus pemuda nolep sekaligus otaku yang sangat hobi sekali bermain game kencan. Kemudian akibat hobinya yang suka bermain game kencan, Tomoya pun jadinya lebih memilih menyukai para cewek yang ada di dalam gamenya dibandingkan dengan para cewek yang ada di sekitar hidupnya. Lalu selama Tomoya menjalani kehidupan sekolahnya, Tomoya pun ternyata berteman baik dengan cewek populer dari sekolahnya. Yaitu cewek yang pertama adalah bernama Iriri, yang dimana Iriri ini merupakan seorang cewek sono diri keturunan bule yang mempunyai bakat untuk menggambar komik, yang pastinya admin tim Iriri. Apakah kita sama? Yuk lanjutkan. Kemudian berkat bakatnya tersebut, Iriri pun akhirnya menjadi seorang pembuat komik yang cukup terkenal di daerah Tomoya. Selain itu Iriri ternyata juga merupakan seorang yang sudah cukup lama berteman dengan Tomoya. Hal itu dikarenakan Iriri kenyataannya merupakan teman masa kecil Tomoya. Kemudian selanjutnya, cewek yang kedua adalah bernama Utaha, yang dimana Utaha ini merupakan seorang cewek dingin beropai yang memiliki bakat mengarang serta menulis novel. Lalu berkat bakatnya, Utaha pun akhirnya juga menjadi seorang pengarang serta penulis yang cukup terkenal di daerah Tomoya. Selain itu Utaha ternyata juga merupakan seorang cewek yang sangat mengagumi Tomoya. Hal itu dikarenakan Utaha kenyataannya merupakan penggemar berat Tomoya. Lalu selain kedua cewek tadi berteman dengan Tomoya, kedua cewek tadi pun ternyata diam-diam mempunyai rasa suka kepada Tomoya. Hal itu dikarenakan mereka berdua kenyataannya sama-sama memendam perasaan kepada Tomoya. Kemudian pada suatu hari, di saat Tomoya sedang melakukan pekerjaan sampingannya, yaitu pengantar koran, ada terjadi sebuah kejadian yang membuat Tomoya jadi harus mengambilkan topi si waifu berjuta umat yang tanpa sepengetahuan Tomoya merupakan teman sekolah Tomoya sekaligus teman sekelas Tomoya yang bernama Megumi. Pada saat Tomoya mengambilkan topi Megumi, Tomoya pun benar-benar mengagumi kecantikan Megumi. Lalu akibat rasa kagum Tomoya, Tomoya pun jadinya sampai tidak sadar kalau cewek dikaguminya itu adalah Megumi. Singkat waktu, Tomoya pun akhirnya mengembalikan topi Megumi. Lalu setelah Tomoya mengembalikan topi Megumi, Tomoya pun langsung bergerak pergi. Beberapa hari setelah hari tersebut, Tomoya pun ternyata masih terus saja kepikiran mengenai kecantikan Megumi. Lalu karena Tomoya terus saja mengagumi kecantikan Megumi, Tomoya pun akhirnya berencana membuat sebuah proyek game kencan yang terinspirasi dari pertemuan dia dengan Megumi. Kemudian setelah Tomoya merencanakan proyek game kencannya, Tomoya pun langsung berusaha mencari orang-orang yang cocok untuk proyek game kencannya. Lalu selama Tomoya berusaha, Tomoya memutuskan mengajak Iriri supaya menjadi anggota proyek game kencannya. Hal itu karena kan Tomoya membutuhkan bakat Iriri untuk mendesain karakter game kencannya. Mendengar ajakan Tomoya, Iriri pun memutuskan tidak menerima permintaan Tomoya. Hal itu sebabkan Iriri beranggapan kalau proyek game Tomoya tidak akan berhasil. Mengetahui keputusan Iriri, Tomoya pun tidak menyerah begitu saja. Sebab Tomoya pun langsung meminta kepada Iriri supaya pada saat jam pulang sekolah nanti, Iriri mendatanginya di ruang lab audio visual. Mendengar permintaan Tomoya, Iriri pun tidak menjawab permintaan Tomoya. Kemudian meskipun Iriri tidak menjawab permintaan Tomoya, akan tetapi Iriri ternyata menerima permintaan Tomoya. Hal itu dikarenakan Iriri beranggapan kalau Tomoya ingin menembaknya, padahal yang sesungguhnya Tomoya hanya ingin membahas proyek gamenya bersama dengan Iriri. Kayaknya untuk kali ini keberuntungan tidak berpihak pada tim Iriri ya. Lalu setelah Tomoya mengajak Iriri, Tomoya pun memutuskan mengajak Utaha supaya ikut juga dalam proyek game kencannya. Hal itu dikarenakan Tomoya membutuhkan bakat Utaha untuk menulis skenario gamenya. Mendengar permintaan Tomoya, Utaha pun memutuskan tidak menerima permintaan Tomoya. Hal itu disebabkan Utaha terlalu sibuk dengan pekerjaannya, yaitu sebagai pengarang serta penulis novel. Mengetahui keputusan Utaha, Tomoya pun kembali tidak menyerah begitu saja. Karena Tomoya pun langsung meminta kepada Utaha supaya pada saat jam pulang sekolah nanti, Utaha juga menemuinya di ruang lab audio visual.
Mendengar permintaan Tomoya, Utaha pun tidak menjawab permintaan Tomoya. Kemudian meskipun Utaha tidak menjawab permintaan Tomoya, akan tetapi sikap Utaha pada akhirnya sama dengan Iriri, yaitu sama-sama menerima permintaan Tomoya. Hal itu dikarenakan sama seperti Iriri, Utaha juga beranggapan kalau Tomoya ingin menembaknya. Padahal sekali lagi yang sesungguhnya, Tomoya hanya ingin membahas proyek gamenya bersama dengan Iriri dan Utaha. Untuk yang tim Utaha, kalian harus sabar juga ya, karena kita sama-sama tidak beruntung. Lalu singkat waktu, jam pulang sekolah Tomoya pun akhirnya tiba. Setelah tiba, Tomoya pun langsung berangkat menuju ruang klub audio visual. Di saat Tomoya sedang menuju ruang klub audio visual, ada beberapa hal yang membuat Tomoya jadi disapa oleh Megumi. Kemudian pada saat Megumi menyapa Tomoya, Megumi pun memutuskan berterima kasih kepada Tomoya karena sudah mengambilkan serta mengembalikan topi miliknya. Hal itu karena kan Megumi kenyataannya masih belum berterima kasih kepada Tomoya. Mendengar rasa terima kasih Megumi, Tomoya pun pada mulanya tidak begitu menanggapi rasa terima kasih Megumi. Hingga pada suatu ketika, ada beberapa hal yang membuat Tomoya pun jadi teringat mengenai pertemuan dia dengan cewek yang dikaguminya, yang dimana dalam pertemuan tersebut Tomoya memang mengambilkan serta mengembalikan topi cewek yang dikaguminya tersebut. Lalu akibat ingat hal itu, Tomoya pun jadinya tahu kalau cewek yang dikaguminya tersebut adalah Megumi. Kemudian setelah Tomoya teringat pertemuan itu, Tomoya pun langsung mengajak Megumi pergi ke sebuah kafe dengan tujuan agar dia bisa berbicara berdua dengan Megumi. Lalu akibat keputusannya, Tomoya akhirnya lupa mengenai tujuan dia yang ingin berkumpul dengan Iriri dan Utaha di ruang klub audio visual. Lalu setelah itu pada saat di kafe, di saat Tomoya sedang sibuk berbicara dengan Megumi, Tomoya pun pada saat ini dikejutkan dengan kedatangan Iriri dan Utaha yang kelihatannya sangat marah dengan Tomoya karena sudah melupakan mereka yang sudah menunggu di ruang klub audio visual. Lalu setelah Iriri dan Utaha datang, mereka pun memutuskan bergabung dengan pembicaraan Tomoya dan Megumi. Kemudian pada saat pembicaraan, Tomoya pun memberitahu Iriri, Utaha dan Megumi mengenai dia yang sekarang mengangkat Megumi sebagai anggota proyek game kencannya. Hal itu karena kan Tomoya berencana menjadikan Megumi sebagai model karakter gamenya. Mengetahui keputusan Tomoya, Iriri dan Utaha pun setuju-setuju saja. Sementara dengan Megumi hanya bingung mendengar pemberitahuan Tomoya. Lalu singkat waktu, setelah cukup lama Tomoya berbicara dengan Iriri, Utaha dan Megumi, Tomoya dan ketiga cewek ini pun akhirnya memutuskan pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah itu pada esok harinya, Tomoya pun pada hari ini memutuskan mengajak Megumi bermain game kencan di rumahnya dengan tujuan agar game kencannya dapat membuat Megumi merubah sifatnya yang pada saat ini dinilai Tomoya terlalu datar. Lalu setelah sangat lama Tomoya dan Megumi bermain game kencan, Tomoya pun akhirnya selesai bermain game kencan bersama dengan Megumi. Kemudian pada esok harinya, di saat Tomoya sedang di rumahnya, Tomoya pun pada hari ini memutuskan berusaha menyelesaikan naskah skenario game kencannya dengan tujuan agar dia bisa segera memulai proyek game kencannya. Pada saat Tomoya berusaha, Tomoya pun ternyata dikunjungi oleh Iriri dan Utaha. Hal itu karena kan tanpa sepengetahuan Tomoya, Iriri dan Utaha kenyataannya hanya ingin menyemangati Tomoya menyelesaikan naskah rancangan proyek game kencannya. Hal itu karena kan Tomoya masih belum menemukan ide untuk menyelesaikan naskah skenario game kencannya. Setelah itu pada keesokan hari, Tomoya pun pada hari ini memutuskan bersantai di sebuah pinggir jalan dengan harapan agar dia bisa menemukan ide untuk menyelesaikan naskah skenario game kencannya. Lalu di saat Tomoya masih bersantai, tiba-tiba saja Tomoya dikejutkan dengan kedatangan Megumi yang pada saat ini benar-benar membuat kagum Tomoya. Hal itu karena kan tanpa sepengetahuan Tomoya, kedatangan Megumi ini kenyataannya dirancang oleh Megumi, Iriri dan Utaha dengan tujuan agar Tomoya tetap semangat melanjutkan proyek game Tomoya. Kemudian setelah Tomoya dibuat kagum Megumi, Tomoya pun memutuskan bertanya kepada Megumi apakah Megumi bersedia bergabung dengan proyek game kencannya. Mendengar pertanyaan Tomoya, Megumi pun langsung menerima permintaan Tomoya. Kemudian setelah Megumi menerima, Tomoya pun langsung mengajak Megumi berdiskusi dengannya mengenai proyek game kencannya. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu. Meskipun pada mulanya yang bergabung dengan proyek game Tomoya cuma Megumi saja, akan tetapi karena beberapa alasan, Iriri dan Utaha pun akhirnya juga bergabung
dengan proyek game Tomoya. Lalu berkat bergabungnya mereka, maka Tomoya jadinya sudah bisa memulai proyek game kencannya tanpa harus menyelesaikan naskah skenario buatannya. Hal itu dikarenakan Utaha yang sekarang mengurus naskah skenario game Tomoya. Lalu meskipun proyek game kencan Tomoya sudah dimulai, akan tetapi proyek Tomoya ini masih mempunyai masalah, yaitu mengenai dana yang dibutuhkan untuk merilis game proyek Tomoya nanti. Mengetahui masalah tersebut, Tomoya pun tidak punya pilihan lain selain mengambil banyak pekerjaan sampingan setiap hari dengan tujuan agar dia bisa mengumpulkan dana tersebut. Pada suatu hari, Tomoya, Iriri, dan Megumi pun pada hari ini mendapat pemberitahuan dari Utaha mengenai dirinya yang ternyata sudah menyelesaikan naskah skenario game Tomoya. Lalu setelah mendengar pemberitahuan Utaha, Tomoya, Iriri, dan Megumi pun memutuskan memeriksa melihat naskah buatan Utaha. Kemudian pada saat mereka memeriksa, ada beberapa hal yang membuat Tomoya jadi beranggapan kalau naskah buatan Utaha masih kurang sempurna. Lalu akibat anggapan tersebut, Tomoya pun akhirnya berusaha mencari tahu mengenai kekurangan naskah Utaha itu. Pada keesokan harinya, Tomoya pun memutuskan pergi kencan bersama dengan Megumi ke sebuah pembukaan mall. Hal itu karena mereka kenyataannya sudah sepakat untuk pergi ke mall tersebut. Lalu pada saat kencan, ada beberapa kejadian yang membuat Tomoya jadi tahu mengenai kekurangan naskah Utaha. Setelah Tomoya tahu hal itu, Tomoya pun pada sore harinya memutuskan pamit kepada Megumi untuk menemui Utaha dengan tujuan agar dia bisa segera berdiskusi dengan Utaha mengenai kekurangan naskah skenario Utaha. Mengetahui keputusan Tomoya, Megumi pun tidak keberatan dengan keputusan Tomoya. Lalu setelah itu, karena Megumi tidak keberatan, maka Tomoya pun pastinya langsung bergerak memulai usahanya menemui Utaha. Singkat cerita, setelah melewati berbagai usaha, Tomoya pun akhirnya berhasil bertemu dengan Utaha di sebuah hotel. Setelah Tomoya bertemu dengan Utaha, Tomoya pun dan Utaha pun akhirnya berbicara berdua di sebuah kamar hotel yang sudah disewa oleh Utaha untuk membahas kekurangan naskah Utaha. Dan terjadilah adegan yang membuat para jomblo menjadi iri. Lalu singkat waktu, setelah cukup lama mereka membahas kekurangan naskah Utaha, mereka pun akhirnya selesai membahas kekurangan naskah Utaha. Setelah mereka selesai membahas kekurangan naskah Utaha, mereka pun ternyata malah ketiduran di kamar hotel tersebut. Kemudian akibat hal itu, Tomoya pun jadinya malah tidur bersama dengan Utaha di hotel tersebut. Lalu selanjutnya, beberapa hari kemudian, Tomoya pun pada hari ini memutuskan membantu Iriri untuk menyelesaikan komik buatan Iriri. Hal itu dikarenakan Iriri kenyataannya sangat membutuhkan bantuan Tomoya. Pada saat Iriri dibantu Tomoya, Iriri pun sangat menikmati kebersamaannya dengan Tomoya. Setelah beberapa jam Tomoya membantu Iriri, Tomoya pun akhirnya selesai membantu Iriri. Kemudian pada keesokan harinya, liburan musim panas di sekolah Tomoya pun akhirnya tiba. Lalu pada suatu hari, di saat Tomoya sedang bersama dengan Megumi serta sedang diperhatikan oleh dua haremnya, yaitu Iriri dan Utaha, Tomoya, Megumi, Iriri, dan Utaha pun pada saat ini dikejutkan dengan sapaan seorang cewek SMP yang ternyata pengagum Tomoya sekaligus teman masa kecil Tomoya yang bernama Izumi. Dan seperti biasanya ini loli milik admin tanpa dibagi. Lalu setelah Tomoya disapa Izumi, Tomoya dan Megumi pun memutuskan berbicara dengan Izumi. Lalu sementara dengan Iriri dan Utaha memutuskan mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian pada saat pembicaraan, Izumi pun mengundang Tomoya dan Megumi ke sebuah acara penjualan komik miliknya yang sebentar lagi akan segera tiba, dengan tujuan agar Tomoya dan Megumi bisa melihat dia menjual komik buatannya. Mengetahui undangan Izumi, Tomoya dan Megumi pun langsung menerima permintaan Izumi. Kemudian singkat waktu, setelah cukup lama Tomoya dan Megumi berbicara dengan Izumi, pembicaraan mereka pun akhirnya selesai. Lalu setelah itu, singkat cerita, hari acara penjualan komik Izumi pun tiba. Setelah tiba, Tomoya pun dan Megumi pun jadinya pergi bersama ke tempat acara penjualan komik Izumi. Pada saat Tomoya dan Megumi pergi ke tempat acara penjualan komik Izumi, Tomoya pun memutuskan membantu Izumi menjual komik Izumi. Hal itu dikarenakan Tomoya sangat kagum dengan beberapa gambar komik buatan Izumi yang dinilai Tomoya sangatlah bagus. Lalu setelah cukup lama Tomoya membantu Izumi, Tomoya pun akhirnya berhasil membantu Izumi menjual semua komik milik Izumi. Kemudian selanjutnya setelah Tomoya selesai membantu Izumi, Tomoya pun tidak sengaja menyadari
mengenai kehadiran Iriri yang ternyata juga membeli komik Izumi. Lalu setelah menyadari kehadiran Iriri, Tomoya pun memutuskan menemui serta berbicara dengan Iriri. Pada saat pembicaraan, Iriri bertanya kepada Tomoya mengenai keunggulan komik Izumi. Mendengar pertanyaan Iriri, Tomoya pun langsung memberitahu Iriri mengenai keunggulan komik Izumi kepada Iriri. Mendengar pemberitahuan Tomoya, Iriri mendadak kesal mendengarnya. Hal itu dikarenakan Iriri beranggapan kalau Tomoya lebih menyukai komik Izumi dibandingkan dengan komik miliknya. Kemudian karena anggapan Iriri pun jadinya langsung bertengkar dengan Tomoya. Lalu akibat pertengkaran mereka, Iriri pun akhirnya langsung pergi menjauh dari Tomoya. Melihat Iriri yang menjauh darinya, Tomoya pun tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat saja. Kemudian sementara itu di sisi lain, Megumi ternyata juga melihat pertengkaran Tomoya dan Iriri. Lalu akibat melihat hal itu, Megumi pun jadinya juga tahu mengenai pertengkaran tersebut. Pada esok harinya, Megumi memutuskan berunding dengan Tomoya dan Utaha mengenai pertengkaran Tomoya dan Iriri dengan tujuan agar Tomoya bisa kembali berteman serta berbaikan kembali berteman dengan Iriri. Lalu setelah cukup lama berunding, Tomoya pun akhirnya memutuskan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Iriri. Singkat cerita, setelah melewati berbagai usaha yang sangat dramatis, Tomoya pun ternyata berhasil berbaikan dengan Iriri. Lalu berkat hal tersebut, Tomoya tentunya juga kembali berteman dengan Iriri. Selain itu berkat hal itu juga, Iriri pun jadinya juga semakin akrab dengan Tomoya. Kemudian beberapa hari setelah hari itu, pada suatu malam, di saat Tomoya sedang di rumahnya, Tomoya pun pada malam ini dikejutkan dengan kehadiran seorang saingan baru waifu kita, sekaligus cewek seksoi, yang ternyata merupakan sepupu perempuan Tomoya yang bernama Michihiro. Selain itu, Michihiro ini kenyataannya juga merupakan salah satu harem Tomoya. Hal itu karena Michihiro juga mempunyai perasaan kepada Tomoya. Lalu setelah Tomoya mengetahui kehadiran Michihiro, Tomoya pun langsung berbicara dengan Michihiro mengenai tujuan Michihiro datang ke rumahnya. Kemudian setelah cukup lama Tomoya berbicara dengan Michihiro, Tomoya pun jadinya tahu mengenai tujuan Michihiro yang ingin tinggal sementara di rumah Tomoya. Hal itu karena Michihiro kenyataannya sedang kabur dari rumahnya sebab bertengkar dengan ayahnya mengenai sebuah grup band buatan Michihiro yang dinilai ayah Michihiro hanya membuang-buang waktu. Lalu di saat Tomoya masih berbicara dengan Michihiro, Tomoya pun mendapat pemberitahuan dari Michihiro mengenai orang tua Tomoya kenyataannya mengizinkan Michihiro tinggal sementara di rumah Tomoya. Mendengar pemberitahuan Michihiro, Tomoya pun pastinya tidak punya pilihan lain selain mulai tinggal bersama dengan Michihiro. Kemudian pada besoknya, di saat Tomoya dan teman-temannya sedang mengerjakan proyek game Tomoya, mereka pun pada hari ini berdiskusi mengenai sebuah masalah yang pada saat ini sedang dihadapi oleh Tomoya dan teman-temannya, yang dimana masalahnya adalah mengenai musik game Tomoya yang pada saat ini masih belum ada. Hal itu dikarenakan Tomoya dan teman-temannya masih belum menemukan orang yang cocok untuk menjadi pembuat musik game mereka. Lalu singkat waktu setelah cukup lama Tomoya dan teman-temannya berdiskusi, diskusi mereka pun akhirnya selesai. Pada malam harinya, di saat Tomoya dan Michihiro sedang berdua saja di rumah Tomoya, ada beberapa kejadian yang membuat Tomoya jadi tahu kalau Michihiro ternyata sangat hebat dalam bermain musik. Lalu setelah Tomoya tahu hal itu, Tomoya pun langsung berencana mengajak Michihiro juga dalam proyek game kencannya. Pada keesokan harinya, Tomoya pun pada hari ini mengundang teman-temannya untuk bertemu dengan Michihiro dengan tujuan agar teman-temannya bisa berkenalan serta berbicara dengan Michihiro. Pada saat pembicaraan, Tomoya pun langsung memberitahu teman-temannya mengenai dirinya yang sekarang mengangkat Michihiro sebagai anggota baru kelompok proyeknya. Mendengar pemberitahuan Tomoya, teman-temannya pun setuju-setuju saja. Sementara dengan Michihiro ternyata langsung menolak kemauan Tomoya. Hal itu dikarenakan Michihiro kenyataannya tidak ingin terlibat dengan sesuatu yang berhubungan dengan anime ataupun game. Apakah Michihiro pemuja plastik? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Selain itu penyebab lainnya adalah karena Michihiro masih ingin tetap fokus dengan bandnya. Mengetahui penolakan Michihiro, Tomoya pun pastinya tidak menyerah begitu saja. Sebab Tomoya pun terus saja melanjutkan rencananya mengajak Michihiro supaya ikut bergabung dalam proyek gamenya. Setelah cukup lama Tomoya dan teman-temannya berbicara dengan Michihiro, pembicaraan mereka pun akhirnya selesai. Setelah pembicaraan selesai, ada beberapa pembicaraan antara Tomoya dan Michihiro
yang membuat Tomoya jadi tahu mengenai cara membuat Michihiro bergabung dengan kelompok gamenya. Dan caranya itu adalah Tomoya harus bisa mewujudkan impian Michihiro yang ingin memajukan bandnya dengan tujuan agar band Michihiro bisa diakui oleh ayah Michihiro. Meskipun Tomoya sudah tahu caranya, akan tetapi Tomoya sayangnya masih belum berencana menjalankan cara tersebut. Hal itu dikarenakan ada beberapa alasan yang membuat Tomoya masih bingung untuk menjalankan cara tersebut. Pada keesokan harinya, meskipun kemarin Tomoya masih bingung untuk menjalankan cara tersebut, akan tetapi karena beberapa hal, Tomoya pun akhirnya memutuskan berusaha menyelesaikan cara tersebut. Singkat cerita, setelah melewati berbagai usaha, dari mulai yang mantap sampai yang dramatis, Tomoya pun akhirnya berhasil mewujudkan impian Michihiro. Lalu berkat keberhasilan Tomoya, maka band Michihiro pun pastinya juga semakin maju dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu berkat keberhasilan Tomoya juga, Michihiro pun jadinya juga ikut serta dalam proyek game Tomoya. Kemudian berkat hal itu, scene ditutup dengan ending yang bahagia dan ceritanya pun tamat.